Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana wa uswatana wa qudwatana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala darbihi wastanna bi sunnatihi wa ihtada bi hadihi ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bapak Ibu sekalian, hadirin wal hadirat jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala karena pada subuh hari ini kita kembali diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadiri sebuah program acara yang sangat mulia, berharga, bernilai, dan insya Allah berkah. Kata Rasulullah SAW, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Siapa yang dikehendaki oleh Allah baginya kebaikan, maka dia akan selalu didorong untuk memahami agamanya. Jadi kita sudah bisa simpulkan bahwa Bapak Ibu sekalian yang sempat menghadiri pengajian atau kajian subuh pada kali ini, itu Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita kebaikan. Dan kebaikan itu di dalam pandangan Islam itu tidak bernilai, tidak bisa dibeli. Karena memang perspektif Islam selalu mengkombinasikan antara material dengan immaterial. Nah, kekurangan kita sebagian besar manusia itu selalu memang mengukur setiap perkara dari segi materi. Jadi orang itu selalu diukur dengan uangnya, diukur dengan kemewahannya. Kalau mereka tidak memiliki itu, maka bagi kita atau bagi sebagian besar dari kita itu tidak ada apa-apanya. Padahal sesungguhnya boleh jadi orang yang berpakaian compang-camping justru itu yang mendapat penghargaan, apresiasi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini prinsip yang perlu kita tanamkan di dalam jiwa kita, bahwa keselamatan dunia akhirat itu tidak selalu dinilai oleh materi. Jadi satu kesyukuran kita kalau kita menghadiri majelis-majelis begini, karena sesungguhnya salah satu pilar ketakwaan itu bukan hanya amal kebajikan, bukan hanya baca Quran, bukan hanya sedekah, tetapi salah satu pilar Islam itu adalah apabila kita selalu terdorong untuk mengupgrade, meningkatkan pengetahuan kita. Karena sesungguhnya dalam perspektif Islam itu al-ilmu minad-din, ilmu dengan agama itu tidak bisa dipisahkan sama sekali. Orang yang beragama tetapi tidak berbasis pengetahuan itu bisa saja ditolak. Banyak sekali, dan itu yang sering disebut oleh orang bid'ah itu, maksudnya itu bid'ah, ada pekerjaan amal kebajikan tetapi tidak berbasis pengetahuan. Jadi ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya simpel sekali dalam agama. Beragama itu cuma dua syaratnya. Pertama adalah sesuai dengan prosedur, yang dimaksud dengan prosedur itu kalau pekerjaan kita itu sudah terpenuhi rukun syaratnya, itu satu. Yang kedua, apabila pekerjaan itu setelah memenuhi rukun syaratnya itu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak semua pekerjaan yang sudah memenuhi rukun syaratnya secara otomatis diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalnya
Kalau kita sholat beberapa kali tetapi bukan untuk Allah, itu pasti ditolak. Atau nggak ikhlas, pasti ditolak itu. Karena tahap pertama sudah oke, rukun syaratnya oke, tetapi kita niatkan bukan untuk Allah. Mungkin misalnya untuk mertua kita atau kita dan lain sebagainya. Itu yang dimaksud dengan riya. Itu dalam Al-Quran itu sia-sia. Nah, jadi prinsip pertama dalam beragama itu adalah apabila kita mengerjakan sesuatu, pastikan apakah pekerjaan itu sudah seperti yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, oleh karena itu kan banyak misalnya orang sholat tidak diterima karena misalnya dia tidak khusyuk, atau misalnya yang dia niatkan bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang menimpa orang-orang kafir. Orang-orang kafir itu kalau dalam perspektif kita, betapapun banyaknya amal kebajikan yang dilakukan di dalam dunia ini, tetapi ketika dia melakukan pekerjaan itu, dalam otaknya tidak ada Allah. Karena itu ditolak sama sekali. Ya kan? Kata Allah, "Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billah." Ini prinsip ini. Jadi tidak ada sesuatu yang menghalangi orang-orang kafir itu ditolak sedekah-sedekahnya atau amal-amal kebajikannya kecuali karena mereka kafir saja. Nah, itu satu prinsipnya dalam beragama. Bapak Ibu sekalian, itu sekedar pengantar. Tetapi sebelum itu kita mau memberi definisi dulu apa sesungguhnya dimaksud dengan beragama. Jadi beragama ada dua perkara yang perlu kita pahami di sini. Ada yang disebut dengan ad-din, ada yang disebut dengan at-tadayyun. Ad-din itu adalah agama, at-tadayyun itu beragama. Ad-din itu nggak ada masalah karena dia itu milik Allah. Ad-din itu absolut, mutlak, tidak ada tawar-menawar di situ. Misalnya tentang sholat. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa sholat itu tidak wajib, biarpun siapa, ulama dari manapun, kalau dia mengatakan sholat itu nggak wajib, tidak perlu lagi dilakukan, bawa aja ke rumah sakit. Itu artinya sudah ada kelainan jiwa. Karena ini sudah tidak ada tawar-menawar. Karena itu masih ada misalnya sebagian besar umat Islam yang tidak sholat. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Kita fokus di sini. Tentang zakat, kewajiban zakat itu agama. Tidak ada tawar-menawar di situ. Kalau ada orang sholatnya bagus tapi tidak mau keluarkan zakat, itu juga tidak ada apa-apanya. Karena itu ad-din. Nah, di sini sedikit agak menyedihkan kita kalau dalam konteks Indonesia ya. Indonesia itu kalau menurut survei dan data yang ada, yang dulu itu sekitar 2 tahun 3 tahun yang lalu, itu saya pernah baca data bahwa potensi zakat Indonesia itu sekitar 200 triliun. Potensi zakat Indonesia kita. Maksudnya itu potensi kalau semua orang-orang yang berhak atau wajib mengeluarkan zakatnya, maka yang akan terkumpul setiap tahun itu sekitar 200 triliun, Pak. Nah, tapi kemarin waktu kami dialog Ramadan dengan NU dengan Muhammadiyah, narasumber dari Muhammadiyah mengatakan Ustaz Rauf itu tidak update. Saya malu juga ya. Terus yang mana yang update? Dia bilang yang update itu potensi zakat Indonesia bukan 200 tapi 400 triliun. Itu yang update. Jadi selalu ada penelitian berkembang. Nah, coba itu. Nah, sekarang yang menyedihkan itu adalah Basnas mulai dari pusat sampai ke bawah itu dengan lasnasnya, dengan pengelola zakat itu datanya menunjukkan bahwa setiap tahun yang bisa diperoleh itu hanya sekitar 15 triliun. Kita coba bayangkan ya. Jadi antara 15 dengan tidak usah 400 lah, 200 saja. Tuh, nah ini. Jadi zakat itu tidak boleh ditawar-menawar karena itu adalah agama. Haji misalnya tidak boleh ditawar karena itu adalah agama. Puasa dan lain sebagainya. Banyak sekali ajaran-ajaran kita yang termasuk dalam agama. Jadi tidak ada masalah di sini.
Karena agama itu adalah yang punya adalah Tuhan. Dia absolut, dia mutlak, nggak bisa ditawar-menawar. Nah, begitu kita masuk pada isu beragama, ini rumit. Ya. Karena kenapa rumit? Karena itu sudah ada intervensi manusia. Jadi beragama itu milik manusia. Kalau kita sudah bicara manusia, intervensi manusia, maka yang pasti akan terjadi bahwa beragama itu beragam. Jadi bentuk-bentuk beragama itu tidak hanya tunggal, dia beragam sekali. Dan bukan hanya beragam, tetapi relatif. Relatif itu ya lawan daripada absolut tadi, mutlak itu ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, beragama itu rumit. Ya, dan kadang-kadang tidak boleh disederhanakan. Kenapa? Karena dia beragama itu adalah yang melakukannya adalah manusia, maka dia terkait dengan banyak hal. Pertama, dia terkait dengan situasi, ya, terkait dengan situasi. Bukan hanya situasi, beragama itu sangat dipengaruhi oleh tempat. Kedua, bukan hanya tempat, tetapi dipengaruhi oleh zaman, dipengaruhi oleh situasi manusia, dipengaruhi oleh niat seseorang, dan lain sebagainya. Jadi beragama itu relatif, ya, tidak absolut. Karena kenapa? Karena itu manusia. Jadi beragama itu ketika kita melihat keberagaman yang berbeda dengan kita, itu tidak boleh disalahkan. Karena kenapa? Ya karena itu tadi, mungkin saja ketika dia beragama, dia sesuai dengan situasinya. Contoh misalnya Bapak Ibu sekalian, karena saya lama di Brunei, sekitar 8 tahun, 9 tahun. Itu di Brunei, itu konstitusinya, undang-undang dasarnya Brunei, itu menyebut bahwa mazhab yang dia pegangi dalam beragama, mazhab negaranya itu adalah mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i. Tetapi dalam perjalanannya, ketika dia mau eksekusi dalam dunia nyata, itu Brunei kadang-kadang tidak konsisten. Kadang-kadang tidak konsisten. Nah, contoh misalnya, kalau kita bicara mazhab Syafi'i, di dalam mazhab Syafi'i itu yang paling kuat, pendapat yang paling kuat, bayar zakat fitrah mesti pakai beras. Itu dalam mazhab Syafi'i. Nah, tetapi fatwa Brunei dari dulu itu mengeluarkan fatwa bahwa orang Brunei boleh mengeluarkan zakat fitrah dengan uang. Kenapa? Karena situasinya sudah berbeda. Dulu mungkin pendapat itu masih trennya lebih banyak dianut karena kehidupan dulu sederhana. Tapi ketika sekarang kita memasuki dunia modern, memasuki dunia nyata, itu rumit sekali, tidak sesederhana seperti dulu. Ya, nah itu satu. Yang kedua, sebelum kita berbicara tentang beragama dalam konteks sekarang, kita kalau lihat sahabat-sahabat Nabi, itu juga beragam sekali cara beragamanya. Ya, dan mereka tidak saling menyalahkan, mereka saling welcome saja, tidak ada masalah, begitu. Ya, jadi beragama itu pertama bukan hanya ketika kita melakukan ajaran agama yang disebut dengan beragama, tetapi beragama itu ada 3 tipenya. Pertama dimulai dari, jadi tahap-tahap beragama itu ada 3. Pertama adalah pemahaman terhadap agama, yang kedua sikap beragama, yang ketiga mengamalkan agama itu. Jadi 3 itu. Jadi bukan hanya yang dimaksud beragama ketika kita sholat, ketika kita mengaji, ketika kita dan lain sebagainya, tetapi agama itu dimulai ketika kita saat memahami agama itu. Nah, jadi ketika kita masuk dalam tahapan pertama memahami agama, itu sudah orang berbeda. Ya. Nah, saya mau kembali kepada sahabat. Jadi itu maksud saya itu begini. Beragama itu beragam, dan kalau dia beragam dan itu niscaya, maka tidak boleh kita sedang mengusahakan supaya keberagaman beragama itu disatukan, nggak boleh sama sekali. Kenapa? Karena kalau itu boleh, maka yang paling pertama melakukannya adalah Nabi. Tetapi fakta sejarah mengatakan Nabi itu sendiri berbeda dengan para sahabatnya, dan itu tidak ada masalah.
apalagi sahabat. Ya, fakta sahabat itu menunjukkan hampir saja tidak ada masalah kecuali diperdebatkan oleh sahabat. Ya, hampir tidak ada masalah, hampir tidak ada masalah. Artinya itu kebanyakan masalah yang muncul di zaman sahabat itu diperdebatkan oleh sahabat. Contoh misalnya, kalau kita bicara tentang Nabi itu pernah berbeda pandangan dengan sahabatnya mengenai tawanan Badar. Jadi ketika habis perang ada tawanan, nah ini didiskusikan, ini mau diapakan ini tawanan ini, orang-orang kafir yang ditawan, yang ditangkap dalam perang itu. Nah itu sahabat berbeda pandangan, padahal masih ada Nabi. Ya, jadi sekali lagi yang saya mau tegaskan, kita jangan terpengaruh dengan orang-orang yang mengatakan, wah ini perbedaan pandangan keberagaman orang ini masalah. Tidak masalah. Siapa bilang masalah? Justru ketika fikih kita berkembang, fikih mazhab Syafi'i, fikih mazhab Maliki, Hanafi dan lain sebagainya, justru umat Islam saat itu lagi kuatnya, itu berwibawa sekali. Jadi Bapak Ibu sekalian, tidak ada hubungannya orang berbeda pandangan dengan kelemahan umat Islam. Nggak ada. Fakta sejarah menunjukkan justru mereka lebih kuat waktu itu. Karena kenapa? Mereka paham bagaimana prinsip-prinsip beragama itu. Ya, prinsip-prinsip beragama itu, ya itu tadi bahwa yang namanya berbeda itu keniscayaan. Kalau seandainya perbedaan pandangan itu adalah salah dan sekarang kita harus satukan pandangan kita tentang beragama, maka sesungguhnya yang perlu melakukan itu Nabi, tapi Nabi tidak melakukan itu. Jadi itu artinya tidak ada masalah, ya kan? Jadi Nabi itu misalnya di tawanan Badar itu berbeda dengan Umar. Nabi dengan Abu Bakar itu sama pandangannya. Tawanan itu nggak usah dibunuh, tetapi disuruh saja bayar pajak. Umar mengatakan kalau menurut saya itu dibunuh saja, ya kan? Nah itulah. Jadi sekitar itu pandangan. Sebenarnya waktu itu pandangan sahabat itu beragam sekali, tapi kita ambil saja yang dua itu. Jadi Umar dengan kelompoknya mengatakan dibunuh saja ya Rasulullah. Kemudian Rasul dengan Abu Bakar itu memilih untuk tidak bunuh, tapi suruh bayar zakat saja. Nah, yang menarik, wahyu turun itu justru tidak membenarkan Nabi, ya, tetapi membenarkan pandangan yang dikemukakan oleh Umar dan kawan-kawan. Wa maka dari Nabi an yakuna lahu asra hatta yudkhina fil ard. Itu teguran wahyu terhadap Nabi dan Abu Bakar yang memilih pandangan itu disuruh bayar pajak, jangan dibunuh. Ya kan? Jadi intinya ayat itu mengatakan tidak sepatutnya bagi seorang nabi untuk menarik pajak sebelum Islam itu kuat. Jadi seolah-olah tegurannya mengatakan ini belum saatnya kau ambil pajak karena Islam belum kuat. Nah itu antara Nabi dengan sahabat. Itu baru satu contoh Bapak Ibu sekalian. Jadi beragama itu adalah sangat terkait dengan situasi, tempat, zaman, dan niat-niat kita. Nah, jadi beragama itu ternyata mulai tahap pertamanya itu memahami agama. Dan memahami agama dalam sejarah Islam itu beragam sekali. Ya, nah, tetapi ada satu prinsip itu mengatakan bahwa ketika pandangan-pandangan itu berbeda, maka sesungguhnya boleh jadi ada dua. Ya, ulama kita mengatakan kemungkinan pandangan-pandangan semuanya itu sama saja, mereka benar semuanya. Jadi ini sikap yang pertama itu mengatakan kalau ada orang berbeda, nah, sahabat waktu itu ya. Jadi bukan saja sekarang kita berbeda ya. Ya, sekali lagi saya mau tekankan bahwa kan ada orang yang gelisah, wah ini umat Islam ini lemahnya karena banyak sekali pandangan ulama. Nah, saya mau tekankan dalam kajian ini bahwa sebenarnya itu nggak benar. Ya, karena di zaman sahabat yang sederhana sekali kehidupannya itu sudah orang berbeda pandangan. Apalagi kita mengalami sebuah zaman di mana rumit sekali. Kita punya dimensi politik, dimensi ekonomi, dimensi budaya itu sangat rumit, tidak sesederhana di zaman Nabi.
Tetapi faktanya sederhana sekali kehidupan orang saat itu, tetapi mereka juga sudah berbeda pandangan, apalagi sekarang. Jadi itu tidak benar kalau ada orang yang ingin memaksakan pandangannya dan merefer atau menyuruh kita merefer kepada Quran dan Sunnah. Beragama itu Bapak sama dengan berobat. Jadi beragama itu sama dengan berobat. Kalau kita berobat itu ada dua. Orang sakit itu cuma dua kan, dia dokter dan tidak dokter. Kalau dia dokter, dia obati dirinya sendiri. Kalau dia tidak dokter, berarti berobat paling safe itu, paling aman pergi ke spesialis, ya kan, supaya kita sembuh cepat. Ya, sama dengan beragama. Jadi tadi saya mengatakan beragama itu sama dengan berobat. Jadi kalau kita berobat, kalau kita dokter spesialis dan kita sedang mengalami penyakit di mana kita spesialis, di situ kita obati saja diri sendiri. Tapi kalau kita tidak dokter, kita petani, kita dosen, kita pengusaha, cukup pergi ke spesialis. Dan faktanya kalau ada orang sakit mata, tidak ada orang yang mau pergi ke spesialis. Tidak ada orang yang mau pergi ke dokter umum kan? Tidak ada. Pasti kita semuanya cari yang spesialis. Kenapa? Karena kita mau safe. Kita mau penyakit kita aman. Nah begitu juga beragama itu Bapak sekalian sama dengan berobat. Jadi ulama itu bukan, umat Islam itu cuma dua kan. Pertama adalah ulama dan bukan ulama. Kalau dia ulama, beragamanya langsung ke Quran hadis dengan teori-teori keilmuannya, ya kan? Tapi kalau bukan ulama, rujukannya bukan Quran hadis. Rujukannya apa coba? Rujukannya adalah ulama. Di mana sumbernya itu? Apa dalilnya kalau dalil kita bukan Quran hadis? Al-Quran mengatakan fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kamu tidak tahu menahu tentang hal itu, maka kamu fas'alu ahla zikri. Tanyalah ahlu zikri. Ahlu zikri itu orang yang punya otoritas di situ. Jadi ahlu zikri itu Bapak Ibu sekalian bukan hanya ulama, tetapi yang semua orang yang punya otoritas itu namanya ahlu zikri. Ketika Rasulullah SAW didatangi oleh dua orang yang berbeda, pertanyaannya sama. Ya, satu orang itu datang mengatakan, ya Rasulullah, apakah puasa saya batal kalau mencium istri? Ya, Nabi menjawab, tapi sebelum jawab dia lihat dulu ini orangnya bertanya itu gimana. Dia jawab, oh nggak boleh, itu membatalkan puasa, nggak boleh. Terus tidak lama kemudian datang lagi seseorang tanya pertanyaan yang sama. Pertanyaannya sama, apakah batal puasa kalau mencium istri? Jawabannya Nabi, dia bilang tidak apa-apa, cium aja. Nah, kalau kita tidak tahu latar belakangnya kan bingung kita, kok Nabi memberi jawaban yang berbeda pada pertanyaan yang sama. Ini yang disebut dengan beragama terkait dengan beberapa hal, berbeda dengan agama tadi. Jadi Nabi ternyata menjawab yang pertama itu karena orang yang bertanya itu adalah orangnya mudah kekar, sehingga kalau dijawab tidak batal, maka dia akan mencium istrinya, sudah pasti bukan hanya mencium, pasti ada sesuatu yang lain. Lanjut, ya kan? Beda yang kedua itu yang tanya orangnya tidak ada giginya, ya. Nah, ada giginya. Jadi Nabi mengatakan wah ini nggak ada masalah. Iya oke, katanya lanjut saja. Tapi ya seperti tadi beragama itu rumit. Kalau boleh kita kasih catatan. Sekarang Bapak Ibu sekalian, ada beberapa orang yang umurnya 90 tahun masih ada babynya. Berarti itu tidak selamanya begitu kan? Jadi maksudnya beragama itu lihatlah situasi kita sendiri. Jadi pandangan-pandangan keagamaan itu ada dua ya. Jadi kalau kita melihat perbedaan pandangan itu ada pandangan yang sama sekali tidak ada dalilnya. Ya. Atau ada pandangan lemah sekali.
Nah, ada pandangan yang sama kuat 50-50. Nah, ini yang ulama kita itu mengatakan la yunkarul mukhtalafu fihi wa innama yunkarul mujma'u alaihi. Ya, jadi kalau kita melihat orang beragama dan berbeda dengan apa yang kita pegangi, kalau sama kuat dan itu ada pandangan ulama yang mengatakan demikian, kita nggak perlu urus itu, tidak perlu diingkari, tidak perlu disalahkan. Ya, nah, yang disalahkan itu atau yang perlu di manage itu orang berpandangan lemah sekali. Contoh misalnya, ada pandangan mengatakan bahwa nikah mut'ah boleh. Nah, ini bahaya ini kalau dibiarkan ini nikah mut'ah. Karena nikah mut'ah itu memang dalam sejarah hadis itu memang pernah 2 kali dibolehkan, 2 kali diharamkan. Terakhir itu diharamkan sampai hari kiamat. Ini pandangan yang paling kuat. Jadi kalau ada orang mengatakan bahwa nikah mut'ah boleh karena Nabi telah membolehkannya dulu, kita mengatakan itu pandangan lemah, bahkan tidak valid itu. Nah, jadi ketika saya mengatakan misalnya bahwa kita harus toleransi terhadap perbedaan pandangan, maka itu tidak berarti secara mutlak kita harus lihat dulu. Kalau pandangannya itu dalilnya lemah, maka kita tidak perlu bahkan perlu kita dialog supaya dia kembali kepada yang benar. Tapi jangan dipukuli. Ya, itu namanya radikal, ya. Jadi tidak apa-apa kita menyalahkan orang, tapi jangan sampai anarkis. Ya, begitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, jadi ini karena prinsip beragama itu banyak sekali, tidak cukup dengan satu sebegini. Yang pertama tadi itu prinsipnya bahwa pandangan keagamaan itu beragam dan keberagaman itu tidak perlu diurus untuk disatukan. Itu satu prinsipnya ya. Karena kalau itu perlu, maka yang pertama kali melakukannya adalah sahabat. Tetapi faktanya sahabat Nabi itu welcome sekali dengan perbedaan pandangan itu. Satu misalnya contohnya, itu pernah satu kali Ibnu Umar itu anaknya Umar. Anaknya Ibnu Umar namanya Bilal. Itu Ibnu Umar pernah diskusi dengan Bilal. Diskusinya tentang apa? Tentang bagaimana perempuan-perempuan itu pergi ke masjid, dibolehkan atau tidak. Jadi Ibnu Umar mengatakan kepada Bilal, Bilal, saya mau kasih tahu kamu tentang sebuah hadis. Apa itu, Pak? Katanya Rasulullah SAW mengatakan, la tamna'u nisa'akumul masajid. Jangan sama sekali melarang perempuan pergi ke masjid. Itu awalnya. Tetapi ketika Ibnu Umar mengucapkan itu, menyampaikan itu kepada anaknya Bilal, Bilal itu langsung bilang begini, Pak, itu hadisnya nggak relevan lagi, nggak relevan. Lah, Ibnu Umar itu terperangkap. Loh, kok kamu bilang tidak relevan? Ini hadis Nabi loh. Dia bilang, iya Pak, itu tidak relevan. Karena kenapa? Situasi perempuan di saat mereka berdiskusi itu sudah berbeda dengan situasi perempuan ketika Nabi mengizinkan perempuan pergi ke masjid. Nah, yang paling menarik, diskusi antara Ibnu Umar dengan Bilal itu sampai kepada Aisyah. Aisyah masih hidup, istrinya Nabi. Kata Aisyah, "Law ra'an nabiyyu ma fa'alathu nisa'ul yawma lamana'ahal masajid." Seandainya Rasul hidup sekarang dan menyaksikan ulah-ulah perempuan sekarang, niscaya Nabi pun akan melarangnya pergi ke masjid. Jadi itu beragama terkait dengan situasi zaman. Jadi ada beberapa kebijakan Nabi dulu direvisi oleh khalifahnya. Karena bukan persoalan dalil Quran hadis, bukan, itu persoalan tempat. Situasinya berbeda sudah, beda zaman. Ya, contoh misalnya, jangankan kebijakan Nabi, Al-Quran mengatakan mu'allaf itu punya bagian zakat. Tetapi ketika Umar memerintah, dia revisi itu. Revisi karena itu tadi, bukan Umar mengkritik Quran, tetapi dia faham filosofi pemberian zakat kepada mu'allaf, dan filosofinya itu berkembang. Ya, coba. Jadi Umar memahami ketika Al-Quran membolehkan bagian zakat kepada mu'allaf waktu itu, karena pada saat itu Islam lemah sekali, butuh dukungan.
Sehingga salah satu strateginya kita rekrut dengan dana-dana begitu, zakat itu. Nah, ternyata ketika Umar menjadi khalifah, itu kekuatan Islam itu sangat luar biasa. Jadi, ya, ini sudah habis. Tapi saya lanjutkan sampai habis yang cerita itu. Nah, jadi Umar itu suatu ketika ada 2 orang mu'allaf datang ke Abu Bakar. Waktu itu Abu Bakar masih sebagai khalifah. 2 orang itu mengatakan, apa yang kamu minta? Dia bilang, ya Khalifah Rasulullah, di sana ada sebidang tanah, nggak ada yang kelola. Bagaimana kalau saya kelola sebagai zakat? Nah, Abu Bakar bilang, iya, ambil surat, terus didisposisi oleh Khalifah Abu Bakar supaya dia dapat itu. Tapi dia pesannya, sebelum kamu kelola, kamu pergi ke Umar untuk minta paraf. Suruh minta paraf. Nah, ketika mereka sampai di Umar tanya, itu apa? Dia bilang, ini instruksi khalifah supaya saya dikasih bagian zakat. Sejarahnya, Umar itu ludahi itu suratnya. Dia meludahi. Dia bilang, apa? Itu kamu pergi bekerja seperti mana orang Islam yang lain bekerja. Kamu sekarang tidak layak untuk dapat zakat. Marah sekali itu. 2 orang mu'allaf itu marah karena Umar perlakukan seperti itu. Karena ini sudah dapat instruksi, tapi kok dikasih itu. Nah, orang ini tidak puas, pergi melapor kembali kepada sang khalifah. Dia bilang, ya Khalifah Rasulullah, saya sudah minta maaf, tetapi Umar tidak izinkan, malah dia perlakukan saya begini. Terus Abu Bakar mengatakan, Umar benar. Semakin marah. Dia bilang, Umar yang benar. Maksudnya apa yang dilakukan Umar itu benar. Marah lagi. Dia bilang, ini sebenarnya yang khalifah Anda atau Umar? Apa kata Abu Bakar? Dia bilang, yang khalifah Umar kalau dia mau. Bayangkan, kalau sudah rektor, sudah apa, dikasih begitu, meskipun misalnya kita dalam posisi nggak benar, pasti sebagainya. Tapi mereka berbeda, itu biasa saja. Jadi Bapak Ibu sekalian, karena ini sudah habis, nanti ada dialog. Beragama itu tidak perlu dianggap sebagai sesuatu yang yang bertentangan dengan ajaran Islam. Kita memang perlu ada isu-isu bersama yang perlu diurus. Seperti misalnya data Kementerian Agama itu mengatakan, sudah disampaikan oleh teman di sini, 65% umat Muslim Indonesia itu tidak bisa baca Quran. Nah, ini yang perlu diurus. Orang tuh kunut tidak kunut itu nggak perlu diurus, itu karena ada dalilnya, ya. Jadi ini kan saya lihat ini masjid tidak kunut ya, tapi menurut prinsip beragama, nanti kalau ada orang imam tidak kunut, kita juga kalau kunut kita juga ikut kunut. Itu panduan beragama kita, ya. Ahmad ibnu Hanbal itu nggak kunut, Pak. Berbeda dengan mazhabnya Imam Syafi'i yang kunut. Tetapi suatu ketika Ahmad ibnu Hanbal itu bersama murid-muridnya itu pergi ke tempatnya Imam Syafi'i, dan Imam Syafi'i mempersilahkannya untuk sholat jadi imam, ya. Dan pada waktu itu apa yang terjadi? Ahmad ibnu Hanbal yang tidak jaharkan bismillah, yang tidak kunut pada saat itu subuh, dia kunut dan jaharkan bismillah. Luar biasa kan? Terus setelah pergi ditanya sama murid-muridnya, wahai sang guru, Syekh, itu tadi kenapa jahar? Kenapa kunut? Kan nggak kunut. Dia bilang untuk menghormati Imam Syafi'i. Ya kan? Buya Hamka yang tokoh Muhammadiyah itu dulu pernah mengundang Abdullah Syafi'i yang mazhab Syafi'i yang NU itu pergi khutbah di tempatnya. Dia bisik yang azan, dia bilang kamu azan 2 kali. Padahal di masjid itu azannya cuma 1 kali. Dia bilang kenapa? Dia bilang menghormati Syekh. Alhamdulillah Syekh. Saya itu Bapak sekalian, saya punya keluarga itu tradisi NU. Tapi saya punya ipar itu Muhammadiyah. Kalau saya pergi sama-sama ke kampung, kalau dia suruh saya imam sholat subuh, saya nggak kunut. Untuk menghormati dia. Sebenarnya kalau saya kunut nggak ada masalah. Tapi ada psikologi keberagamaan yang perlu kita perhatikan. Itu akhlak yang diajarkan oleh guru-guru kita dulu. Ibnu Taimiyah yang menjadi referensi
Salafiyah itu juga mengatakan demikian. Orang kalau jadi imam, imamnya kunut, kita kunut, tidak kunut imam makmumnya. Kayak begitu. Itu akhlak. Jadi fikih itu atau akhlak itu semestinya dia lebih tinggi daripada fikih itu. Jadi itu salah satu keberagamaan yang perlu kita. Karena kenapa? Karena yang menjadi masalah sekarang ini kan persaudaraan. Ya, ada satu hadis yang perlu saya kutip sebelum saya akhiri. Itu Rasulullah SAW pernah mengatakan kepada sahabatnya, ala adullukum ala ukhbirukum bi afdala min darajatis shaumi was siyami was zakat was shadaqah. Apakah kalian tidak mau saya kasih tahu ada hal dalam agama itu lebih afdal, lebih utama daripada puasa, sholat dan sedekah? Itu pertanyaannya. Kata sahabat, mau dong. Kata Rasulullah, islahu dzatil baini, mendamaikan antara dua orang. Jadi beragama itu banyak sekali jalurnya. Jadi kalau ada orang tidak pernah muncul ke masjid, jangan dicurigai. Boleh jadi mereka lakukan sesuatu yang lebih afdal dari kita. Bukan berarti saya mengatakan nggak usah pergi ke masjid, bukan. Tetapi beragama itu banyak sekali ragamnya, dan boleh jadi, dan kita jangan remehkan sesuatu yang baik itu. Itu dalam sejarah kan ada perempuan-perempuan itu yang berbeda kondisinya. Ada satu amal solehnya bagus sekali. Siang dia puasa. Kalau malam itu tahajud, itu terus yang dilakukan. Tapi kan endingnya neraka, Pak. Hanya karena persoalan sepele. Dia kurung kucing dan mati kucingnya gara-gara nggak makan. Jadi jangan pernah menyepelekan pekerjaan kejahatan dan meremehkan pekerjaan yang itu. Boleh jadi yang dilihat itu adalah yang dilihat Tuhan itu. Nah, kebalikannya ada perempuan-perempuan itu katanya orang jahat, ya kalau kita mengatakan jahat itu, tapi itu kan endingnya juga masuk surga, hanya gara-gara sepele juga. Dia satu ketika pergi ke gunung ke padang pasir terus haus, kemudian turun ke sumur karena haus. Begitu naik dia menyaksikan ada anjing yang melalap-lalap tanah karena saking hausnya. Dan dia kemudian kasih itu dan kemudian turun lagi untuk dirinya. Dan itulah yang membuatnya masuk surga. Jadi beragama itu banyak sekali caranya. Dan kita tidak boleh mencurigai orang, tidak boleh. Jadi itu maksudnya begini, beragama itu bukan hanya di masjid. Bukan berarti saya tidak dorong pergi masjid, itu juga luar biasa. Tapi jangan kita meremehkan orang, menghina orang karena tidak pergi ke masjid. Bukan. Karena boleh jadi, nah ini namanya beragama sesuai situasi. Mungkin saja misalnya dia dosen, dia mesti presentasi besok dan stres kalau dia pergi ke masjid, bukan masalah waktu kan. Misalnya mau presentasi di subuh misalnya, apalagi sekarang ada pekerjaan teaching online teaching kan, dan lain sebagainya. Jadi beragama itu agak rumit dibanding dengan ad-din tadi. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada subuh kali ini bermanfaat bagi kita, dan sampai di sini lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Mohon maaf karena saya lewat sedikit. Tadi sudah dipesan kalau bunyi berhenti. Tapi karena tidak bisa kalau tidak disampaikan saya khawatir kalau sepotong lalu tidak. Jadi saya kira sampai di sini saja. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya mau tanyakan Ustaz, bagaimana tanggapan Ustaz mengenai Islam Nusantara? Islam Nusantara ada juga Islam berkemajuan, ada juga Islam rahmatan lil alamin, ada juga Islam modernis, ada Islam fundamentalis, ada Islam liberal, ada Islam, banyak sekali Islam itu. Ya. Tapi yang Bapak tanyakan Islam Nusantara. Islam Nusantara itu kan sebuah istilah. Dia valid atau tidak tergantung apa yang dimaksudkan oleh pengucapnya. Karena itu yang jadi panduannya dalam agama itu al-umuru bimaqasidiha. Al-umuru bimaqasid itu artinya setiap ucapan yang diucapkan oleh seseorang
dan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, hukumnya tergantung apa yang dia maksudkan. Jadi karena Islam Nusantara itu adalah munculnya dari NU, berarti tanya NU, kita tanya NU. NU ini apa yang dimaksudkan Islam Nusantara? Nah, tetapi izinkan saya untuk mungkin menjawab secara temporal saja, mungkin saja salah. Mungkin yang dimaksud Islam Nusantara itu adalah beragama, cara beragama di Nusantara. Nusantara itu kan bukan hanya Indonesia, Malaysia masuk, Brunei masuk, Thailand bagian selatan masuk, Filipina di sana, Mindanao itu yang dimaksud dengan Nusantara. Jadi pernah suatu zaman di mana Nusantara ini beragamanya 3. Kalau dalam bidang tasawuf mereka refer kepada Al-Ghazali. Kalau dalam bidang fikih mereka refer kepada mazhab Syafi'i. Akidah itu Asy'ariyah. Jadi Islam Nusantara salah satu yang dimaksud adalah cara beragama di Nusantara. Kalau itu yang dimaksud, saya kira tidak ada masalah. Contoh Islam Nusantara itu saya pakai songkok, ini Islam Nusantara, Pak. Saya pakai sarung, ini Islam Nusantara. Karena ini tidak ada di sana. Tidak ada di Saudi, tidak ada di Maroko, tidak ada. Ada kalau orang Indonesia yang pakai. Ya kan? Itu salah satu penafsiran Islam Nusantara. Orang berazanji di Nusantara nggak ada di Arab Saudi. Ya kan? Orang halal lebih halal itu nggak ada di Saudi. Itu semua Islam Nusantara. Jawabannya, kalau memang itu yang dimaksud nggak ada masalah. Tapi kalau yang dimaksud yang lain, nah itu saya nggak tahu, karena yang saya paham itu sama dengan Pak. Ada namanya fikih Hijaz, ada fikih Irak. Jadi sejak dulu itu orang cara beragamanya berbeda sesuai dengan tempatnya. Jadi orang Maroko beragama itu berbeda dengan orang Mesir misalnya. Orang Mesir cara beragamanya berbeda dengan negara-negara lain. Dan itu pernah suatu ketika sang khalifah itu pernah minta Imam Malik untuk menyatukan pandangan semua orang di negara-negara jajahannya, negara-negara Islam itu. Imam Malik tolak karena dia paham. Jadi bayangkan Bapak Ibu sekalian, Imam Malik pernah diminta untuk menyatukan, merumuskan satu fikih yang bisa menyatukan pandangan semua umat Islam di seluruh dunia di bawah jajahan negara Islam pada saat itu. Imam Malik tolak dengan alasan tidak mungkin. Ini yang Bapak mau lakukan itu nggak mungkin dilakukan. Itu tidak ada manfaatnya. Akhirnya Khalifah mundur dan tidak jadi. Ya, saya kira itu penjelasannya Pak. Itu mudah-mudahan benar ya. Jadi intinya begini, sebuah istilah jangan langsung disalahkan. Kita tanya dulu, karena itu tadi al-umuru bimaqasidiha. Jadi setiap ucapan yang paling tahu itu pengucapnya. Tanya kita dia, apa yang kamu maksudkan? Kalau dia sudah jelaskan yang dimaksudkan, kontennya oke, berarti tidak ada masalah. Nah, kecuali kalau kontennya, kandungannya itu benar, tidak benar, ya baru kita salahkan. Tapi kalau Islam Nusantara seperti yang kita paham tadi, tidak ada masalah. Ya, kecuali ada hal-hal yang lain. Ya, saya kira kalau masih ada yang lain. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dalam konteks keberagaman dalam beragama, perbedaan pendapat dalam beragama, kan tadi Ustaz bilang, oh ada batasannya. Bagaimana kita menegasi bisa tahu, oh ini udah di luar batasan atau tidak, supaya kita juga bisa yakin ini masih di dalam ruang, masih bisa berbeda pendapat. Oh di sini nggak beda pendapat. Terus kalau seandainya kita sudah identifikasi, oh memang ini di luar batas pendapat, bagaimana sikap kita yang tepat, beretika juga berinteraksi dengan orang atau kelompok tersebut dan lain sebagainya. Misalnya kalau dia datang, ada kelompok yang memang berbeda terus datang di komunitas kita atau datang di masjid kita, apa yang harus sikap kita terhadap hal yang misalnya memang berbeda. Oke, terima kasih. Negara kita adalah negara demokrasi, negara yang beragam sekali. Jadi tidak ada jalan yang paling tepat kecuali dialog. Jadi kalau ada orang berbeda dengan kita dialog, supaya kita lumpuhkan dia punya dalil-dalil itu. Dan itu yang dilakukan oleh ulama kita. Contoh misalnya Ali Jum'ah mungkin kita tahu, Ali Jum'ah itu mantan mufti Mesir. Itu melakukan pengajian bahkan dilempari oleh orang Salafi. Ya karena orang Salafi itu dia lempari ketika dia memberi pengajian dan tidak setuju, dia lempar gitu. Tapi
Syekh Ali Juma biasa aja, dia tahu bahwa ini ya nggak ada masalah, tapi pelan-pelan dia dialog, dia suruh ngaji. Jadi itu karena berkat dialog. Jadi kalau ada orang berpandangan berbeda dengan kita, baik misalnya ya tadi kan saya mengatakan kalau dia punya pandangan lemah, kita mau lumpuhkan itu dengan jalan dialog. Nah terus yang pertama itu, yang paling bagus itu kita memang mengupgrade pengetahuan kita. Mengupgrade pengetahuan itu dengan menghadiri kajian-kajian subuh, menghadiri kajian-kajian ulama dan lain sebagainya, supaya kita tahu, oh ini pendapat ini lemah, tidak boleh diambil. Bukan hanya lemah Bapak Ibu sekalian, pendapat yang kuat pun kadang-kadang nggak bisa diambil. Itu karena situasinya mengancam stabilitas. Ya, jadi tidak semua pandangan keagamaan yang kuat itu otomatis boleh diamalkan. Ya, contoh seperti tadi kan, kalau imamnya tidak kunut, jangan karena kebiasaan kita kunut, makmum jadi kunut. Itu benar tapi salah di situ, ya kan? Dia kuat. Jadi saya mengatakan kunut tidak kunut itu sebenarnya sama aja. Tetapi kadang-kadang kita itu meyakini sebuah pendapat benar dan memang kuat dalilnya, tapi nggak boleh dilakukan karena situasinya berbeda. Situasinya menghendaki. Kita bayangkan coba kalau sudah dia ruku baru kita masih kunut, ya kan? Kan tidak sesuai. Jadi padahal kunut itu benar kan? Kenapa benar? Karena itu ada banyak kali ulama yang mendukungnya, sama dengan tidak kunut itu. Ya. Jadi pertama itu intinya bahwa untuk mengajak orang, kan itu Quran teaching ya, itu ajaran Quran. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati wajadilhum billati hi ahsan. Mesti dialog. Jadi kita kasih nasihat, kita kasih hikmah, yang ketiga kita dialog dengan mereka, supaya kan orang itu dia memiliki pandangan hanya karena itu saja yang dia baca, dia masih belum punya akses kepada yang lebih bagus. Nah, kalau kita dialog, kita lumpuhkan dalil-dalilnya, itu bisa kita dapat kita dapat pahala. Saya kira demikian jawabannya. Dan ada lagi kalau tidak ada? Iya, silakan Ibu. Waalaikumsalam. Ini saya tertarik sekali tadi, masih perlu barangkali penjelasan sedikit tentang perempuan ya, yang ke masjid. Nah, yang saya kira pertanyakan, apakah dengan kondisi dan zaman sekarang ini, apakah masih tepat nggak perempuan ke masjid? Karena ada juga yang mengatakan termasuk sholat tarawih ya, katanya sebaiknya di rumah. Menurut kamu, katanya di rumah. Nah, itu yang saya mau katakan. Itu saya penjelasan. Kalau konteks arupala, sunnah bahkan wajib perempuan pergi ke masjid. Kalau ada ceramah-ceramah begini, ibu wajib datang. Kalau tidak ada pekerjaan rumah, ya karena pengetahuan itu bagian daripada agama. Jadi kalau kita datang niatnya untuk mengaji, dengarkan ceramah, dan tidak ada pekerjaan di rumah, datang lagi. Jadi ya, nah kapan itu tidak dibolehkan? Kalau ada fitnah. Jadi ada potensi fitnah di situ, jangan pergi. Tapi ini arupala aman-aman aja. Bahkan ada ininya kan, sitarnya itu. Itu kalau di zaman Nabi itu kenapa perempuan dianjurkan barisnya di akhir sekali, karena itu tidak ada penghalang. Sekarang ada penghalang, justru tidak relevan nih itu perempuan di depan dengan itu karena sudah ada penghalang. Ya, jadi sekali lagi boleh tidaknya sesuatu itu tergantung konten kepentingannya. Itu salah satu teori dalam beragama. Jadi ada sesuatu yang tadinya nggak boleh, lalu kemudian dibolehkan bahkan diwajibkan karena konten kepentingannya ada di situ. Sebaliknya tadinya dibolehkan kemudian dilarang. Itu karena kenapa alasannya? Alasannya karena kepentingannya. Penting bagi kita. Ya,
Itu banyak sekali dalam ajaran Islam itu ada beberapa perkara yang tadinya dibolehkan, dilarang lalu dibolehkan. Misalnya apa? Bohong. Bohong itu kan dosa, tapi dalam situasi tertentu itu dibolehkan. Contohnya mendamaikan antara dua keluarga yang hanya karena tersinggung sepele akhirnya cerai. Nggak apa-apa bohong. Kita datang ke istrinya, suaminya cinta sekali sama kamu. Terus juga sebaliknya, akhirnya rujuk. Nah itu namanya bohong yang awalnya itu tidak dibolehkan, tapi justru di sini dianjurkan, ya kan? Atau saya sedang pengajian di sini, tiba-tiba ada orang dikejar, kemudian berlindung sini. Saya yakin yang kejarnya mau bunuhnya. Dia tanya saya, Ustaz, lihat tadi orang? Saya lihat, tapi saya bilang nggak lihat. Saya bohong. Tapi saya diwajibkan bohong di sini. Kalau saya yakin bahwa orang itu kejar mau bunuh, jadi bohong dosa, tapi jauh lebih berdosa kalau gara-gara saya mereka dibunuh. Itu cara berpikir dalam ajaran Islam itu. Makanya perlu ilmu, karena tidak semua yang kita pahami benar itu mesti diamalkan. Itu terkait. Jadi beragama itu terkait banyak hal, situasi, tempat, zaman. Dulu itu Abu Hanifah punya fatwa bahwa guru mengaji tidak boleh ambil gaji dari muridnya, Abu Hanifah. Dan itu jadi pendapat yang valid dan mainstream di kalangan mereka. Pokoknya guru mengaji tidak boleh ambil gaji. Setelah Abu Hanifah meninggal, itu dirubah total itu fatwa itu. Pokoknya wajib dapat honor dari murid. Kenapa? Bukan persoalan dalil, persoalan situasinya. Dulu Abu Hanifah mengharamkan karena setiap guru mengaji itu PNS, dapat gaji dari pemerintah. Nah, pemerintahnya berubah kebijakan. Akhirnya, ini ulama kita sangat cerdas. Dia mesti responsif terhadap masalah-masalah keumatan. Jadi Bapak Ibu sekalian, itu kesimpulannya bahwa beragama itu sangat beragam, sangat relatif, dan tidak semua yang kita pahami benar mesti otomatis diamalkan, karena itu masih terkait dengan perkara-perkara tertentu. Jadi saya kira itu kesimpulannya. Kalau masih ada silakan, kalau tidak kita tutup. Ya, saya kira sudah tidak ada yang mau ini. Kita sama-sama membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.